persiapan. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Baru Rizalza masuk? Masuk, Bu. Halimatu Sadia? Masuk. Oke, masuk semua ya hari ini ya. Alhamdulillah, berarti siswa-siswa kita sehat semuanya. Bu Guru mau tanya, anak-anak semua tentunya tahu hewan sapi ya? Tahu, Bu. Siapa yang nggak tahu hewan sapi? Tahu semuanya ya. Kalian tahu nggak kenapa sapi bisa berjalan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa sapi bisa berjalan? Karena punya kaki, Bu. Betul sekali, karena punya kaki. Mbak Halimah tahu nggak apa sih fungsinya kaki untuk sapi itu? Untuk berjalan. Betul, jadi sapi bisa berjalan, bisa berlari itu karena ada kaki. Nah, kaki itu berfungsi untuk berjalan. Nah, jadi seluruh hewan atau semua hewan dan manusia memiliki organ gerak, yaitu ada kaki, ada tangan, ada mulut, ada leher, dan banyak lagi. Dan Mbak Halimah tahu nggak apa saja organ gerak yang ada pada sapi? Kaki. Ada kaki, Mulut. ada mulut. Mulut Leher. untuk apa? Mulut untuk Makan. Ya. Jadi gerak itu apa sih anak-anak? Ayo, bergerak itu apa? berpindah tempat. Betul. Jadi bergerak adalah suatu perpindahan tempat dari semula. Jadi misalnya Bu Guru ada di sini, lalu Bu Guru bergerak ke sini. Nah, walaupun cuma satu langkah, ini sudah dinamakan dengan bergerak. Nah, bergerak ini ada karena adanya organ gerak. Jadi kalau misal nggak ada organ gerak, kita tidak akan bisa bergerak. Jadi kita bisa makan, kita bisa berjalan, kita bisa menulis. Itu dikarenakan adanya organ gerak. Macam-macam organ gerak dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu organ gerak pasif, dan yang kedua ada organ gerak aktif. Kedua organ gerak ini akan bekerja sama dalam menjalankan tugasnya. Jadi organ gerak pasif ini tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada organ gerak aktif. Organ gerak pasif itu apa sih? Tulang. Jadi tulang itu merupakan organ gerak pasif, yang mana tulang bisa bekerja, tulang bisa bergerak karena digerakkan oleh organ gerak aktif, yaitu otot. Jadi otot ini akan melekat pada tulang kita sehingga kita bisa bergerak, bisa mengangkat tangan, bisa berjalan, dan bisa makan, dan bisa melakukan hal yang ingin kita lakukan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai organ gerak yang ada pada hewan. Nah, organ gerak yang ada pada hewan ini berbeda-beda sesuai dengan jenis hewannya. Jadi jenis-jenis hewan itu ada dua. Yang pertama, hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Dan yang kedua yakni hewan avertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa wayang hewan. Nah, ini ada banyak sekali macamnya. Ini ada kelinci, ada sapi, ada burung. Ada apa ini? Hewan apa ini namanya? Ikan. Ikan. Ini ada apa ini? Ayam. Ini ada Ubur-ubur. dan yang terakhir ada Keping. Nah, kalian mau tanya, kelinci ini termasuk hewan apa? Hewan vertebrata atau avertebrata? Vertebrata. Betul. Jadi kelinci ini merupakan hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Kalau ini hewan apa namanya? Avertebrata. Betul. Jadi ubur-ubur ini termasuk hewan avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, kalau kelinci ini hewan, katanya kan tadi kelinci adalah hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Dan ini di sini kelinci punya apa ini namanya? Kaki.
Kaki. Kaki pada kelinci ini berfungsi sebagai Alat gerak untuk berjalan. ya alat gerak untuk berjalan. Kalau yang biasanya anak-anak lihat kelinci ini cara berjalannya seperti apa? Melompat, Bu. Betul. Jadi organ gerak yang ada pada kelinci ini yang pada kaki berfungsi untuk melompat, untuk berpindah tempat. Kalau misal ini hewan apa namanya? Ikan. Ikan, betul. Lah, organ gerak yang ada pada ikan ini apa? Apa saja? Sirip. Ada sirip, ini Ekor. ada apa? Ekor, betul. Ini sirip. Nah, ikan ini hidup di mana? Hidup di air. Pinter. Jadi sirip ini fungsinya apa untuk ikan? Berenang. Berenang, pinter. Ayo sekarang silakan dibaca bacaan halaman 6 yang ada di buku tema. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, di situ kan ada suatu bacaan, ada beberapa paragraf. Nah, di dalam satu paragraf itu tentunya memiliki kalimat utama. Nah, kalimat utama itu biasanya ada di awal kalimat, kalau nggak gitu ada di akhir kalimat. Nah, sekarang ayo Mbak Lima coba dicari kalimat utama yang ada pada paragraf pertama. Ada, Bu. Ya, silakan dibaca. Kalimat utama dari paragraf ini adalah gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Pintar sekali. Jadi yang kalimat utama yang ada pada paragraf tersebut berada di awal kalimat. Oke, lah sekarang sudah paham ya mana yang dimaksud dengan kalimat utama? Paham? Paham, Bu. Oke, sekarang supaya anak-anak pemahamannya lebih kuat lagi dan daya ingatnya lebih lama lagi, Ibu punya video tentang organ gerak hewan dan kalimat utama. Halo semua, hari ini kita akan belajar tema organ gerak hewan dan manusia dengan subtema organ gerak hewan. Tahukah kamu jika tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun? Kok bisa, Bu? Simak yuk penjelasannya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak merupakan perpindahan tempat atau perubahan posisi, bagian atau seluruh tubuh manusia. Manusia dan hewan bergerak karena adanya organ hewan. Lalu, apakah kegunaan organ gerak? Organ gerak berguna untuk berjalan, memegang sesuatu, berlari, melompat, memanjat, berenang, terbang, dan sebagainya. Hewan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama hewan vertebrata, yaitu hewan bertulang belakang, dan kedua hewan vertebrata. Coba amati kerangka hewan vertebrata. Apa saja contoh yang termasuk hewan vertebrata dan avertebrata? Organ gerak hewan vertebrata. Selanjutnya, organ gerak hewan avertebrata. Tahukah kalian, hewan memiliki gerak yang berbeda-beda sesuai dengan habitatnya. Simak yuk perbedaannya. Yang pertama, hewan hidup di darat. Dan yang kedua, hewan hidup di air. Coba perhatikan wacana berikut ini.
ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan atau mengembangkan kalimat tersebut. Nah, dari video dan penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang masih belum paham? Oke, paham semua ya. Sekarang Ibu punya permainan. Nah, ini namanya roda putar, roda soal. Jadi nanti kalian secara bergantian maju ke depan untuk memutar roda ini, lalu menjawab soal sesuai dengan angka yang ditunjuk oleh panah ini. Oke, yang maju pertama Mbak Halimatus Sadia. Ayo silakan maju. Ayo diputar dulu rodanya. Nomor 1, silakan. Ayo dibaca soalnya. Sebutkan organ gerak yang ada pada sapi beserta fungsinya. Ayo, organ gerak yang ada pada sapi beserta fungsinya. Tadi Ibu sudah menjelaskan kalau organ gerak sapi tadi itu apa saja dan fungsinya. Ayo silakan. Kaki untuk berjalan. Betul. Terus ada apa lagi? Mulut untuk mengunyah makanan. Pintar. Terus ada apa lagi? Sudah ya, pintar. Tepuk tangan. Oke, jadi dari pembelajaran hari ini apa saja yang bisa kita dapatkan? Ada apa aja tadi? Pengertian organ gerak. Terus itu macam-macam hewan sesuai dengan tulang belakang. Terus sama kalimat Utama. Alhamdulillah. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di rumah dipelajari lagi dengan orang tuanya ya. Ya, Bu. Oke. Sebelum pelajaran kita akhiri, alangkah baiknya apabila kita tutup dengan membaca doa supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Wassalam.